yang ingin kita bicarakan saat ini. Tetapi lebih ke arah bagaimana sih kita mensyukuri, mengatur, dan membuat keuangan di dalam keluarga itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan hubungan kita, untuk lebih menyukuri berkat Tuhan, dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana kita menyertakan hati dan pikir kita di dalam mengelola itu. Jadi ini bukan pengajaran tentang investasi, bukan. Ya. Oke, kita akan mulai. Banyak sekali kita temukan konflik di dalam rumah tangga itu yang disebabkan oleh masalah keuangan. Keuangan memang tak bisa diremehkan, gitu ya. Tidak saja dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan orang yang tidak berumah tangga pun punya konflik keuangan dengan keluarga besarnya dan sebagainya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Yang pertama, riset menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang puas dengan penghasilannya. Bahkan di dalam pelajaran supervisory management gitu, ada hal yang dikatakan, ada hal yang memuaskan karyawan dan ada yang tidak memuaskan. Salah satu yang dibilang tidak memuaskan dalam artian kalau itu dipenuhi maka ketidakpuasannya hilang. Itu tidak demikian halnya dengan gaji, tidak demikian halnya dengan bonus. Gaji, bonus adalah hal-hal yang seandainya dipenuhi sekalipun, itu tetap membuat karyawan tidak puas. Nah, secara umum, orang juga begitu. Orang yang berusaha juga begitu. Orang yang investor juga begitu. Orang yang terima gaji, puasnya kapan? Pada saat itu aja. Orang yang menerima kenaikan gaji, puasnya kapan? Pada saat itu aja. Ada yang mengatakan, oh itu bertahan sebulan, 3 bulan. Ya, itu pengalaman pribadi orang-orang ya. Tetapi ada hal yang lebih singkat lagi, ketika dia mengetahui kenaikan temannya lebih tinggi, kepuasannya hilang. Padahal gaji kan tidak untuk dibanding-bandingkan. Semua mendapat porsinya menurut tanggung jawab yang diberikan. Nah, kembali ke persoalan kita, itu hanya memperkuat fakta bahwa tidak seorang pun puas dengan penghasilannya. Fitrahnya manusia demikian. Penyebab utama di dalam konflik keuangan dalam keluarga itu adalah manajemen keuangan yang buruk dalam keluarga. Bagaimana itu bisa jadi? Suami merasa, aku sudah memberi sekian banyak uang kepadamu, istri, pintermu menghabiskan. Lalu kau minta lagi, ya aku dari mana lagi? Padahal persoalannya seringnya tidak seperti itu. Rumah tangga tidak seharusnya suami menjatah istrinya. Tidak. Kita semua sadar bahwa uang yang kita terima harus diketahui oleh istri. Uang yang kita terima, kita kelola bersama. Nah, manajemen buruk dalam keuangan tadi apa? Tidak punya fokus, tidak punya prioritas. Yang suka berganti-ganti handphone, begitu terima gaji, ganti handphone dulu, daripada mikirin untuk ngisiin uang sekolah anak. Untuk membeli beras, kebutuhan dan sebagainya ya. Hal-hal seperti itu juga menyebabkan konflik keuangan. Kemudian komunikasi yang tidak transparan mengenai keuangan. Ini menurut saya menjadi dasar yang paling asasi gitu dari segala konflik tentang keuangan. Adalah komunikasi. Saya adalah tipe suami yang gajinya ditransfer ke rekening istri. Artinya apapun yang saya terima, istri tahu. Tapi di kalangan kita orang Jawa, masih banyak dikenal istilah duit lanang, betul? Ayo sih, jangan kedip-kedip gitu. Duit lanang juga itu. Duit lanang.
duit kaos kaki, bahan apapun lah. Banyak yang seolah-olah tidak mempercayai gitu ya. Kalau pas butuh istrinya pasti kasih, istrinya pasti bagi. Sehingga ada duit yang untuk urusannya lelaki sendiri. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya membuat konflik dalam keluarga yang datangnya dari keuangan. Kemudian juga masalah perkawinan ternyata tidak otomatis berkurang saat income bertambah. Ketika gajinya cuma 5 juta, keluarganya oke-oke saja. Gitu. Ketika gajinya 7 juta, ya masih oke-oke saja. Gitu. Nah, ketika gajinya 10 juta, kayaknya kok kita mampu memenuhi gaya hidup yang seperti apa gitu ya. Lalu ketika gajinya 10 juta, gaya hidupnya seperti orang bergaji 12 juta. Dari mana 2 jutanya? Bisa kredit card, misalnya. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi sumber konflik dalam keluarga, sumber konflik keuangan dalam keluarga. Ternyata memang bukan soal uang dan soal bagaimana memenuhinya aja, tetapi komunikasi dan kebersamaan itu sangat menentukan. Cukup nggak sih kita, ya? Lalu di beberapa masyarakat gitu ya, orang Jawa, orang Batak gitu, rasanya tabu ngomong keuangan, seringkali begitu, menabukan ngomong itu. Akhirnya memang tidak terkomunikasikan. Kondisi-kondisi yang ada dimaklumi begitu aja. Oh, tidak bisa begitu. Sebagai keluarga Kristen, di mana kesetaraan itu begitu diagungkan, segala sesuatunya mesti dibagi tanggung jawabnya. Berapa yang diterima, berapa yang harus itu harus diketahui dan direncanakan berdua. Ini pembukaannya. Coba kita lihat ke sini. Perspektif keuangan dari segi Alkitab. Ini prinsip ya. Yang pertama, bahwa uang itu pemberian Allah. Matius 6, 25-34 itu bercerita tentang bagaimana Allah memelihara kita manusia. Memberi makan cukup, memberi pakaian cukup, memberi tempat tinggal yang cukup, dan memberi kesehatan yang cukup. Jangankan kita, walau bunga bakung yang tumbuh sebentar lagi juga layu, dipelihara dengan begitu ajaibnya. Burung-burung yang di udara nggak meminta loh dikasih pakaian, nggak menanam dikasih makan. Apalagi kita. Dari mana makanan kita? Kita beli. Dari mana pakaian kita? Kita beli karena kita tidak membuat sendiri. Dari mana makanan kita? Kita beli. Kesehatan kita, tempat tinggal, kita beli. Dengan uang. Kalau dikatakan kesehatan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal tadi dari Tuhan, artinya uang itu juga dari Tuhan. Oleh karenanya, di dalam penggunaan, di dalam merespon pemberian Allah ini, harus dilakukan secara setia, bijaksana, dan cerdas. Orang yang punya penghasilan 20 juta, belum tentu tidak punya persoalan yang lebih banyak dari yang orang yang gajinya 3,5 juta. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu soal cerdasan, itu soal mengatur, bukan soal Tuhan memberi berapa. Yang kedua, uang adalah alat. Di Markus 6 ayat 36 itu kan di orang-orang murid-murid diminta Tuhan untuk mencari, membeli roti untuk memberi makan orang-orang itu. Nah, sedang di Mazmur sana dikatakan bagaimana mereka dikatakan bergantunglah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai pegangan utamamu. Jangan seperti mereka yang bergantung pada kekayaannya. Seolah-olah kekayaan itu adalah segalanya. Seolah-olah kekayaan itu adalah tujuannya. Dan menjadikan kekayaan itu adalah tuannya. Tidak. Uang itu sekedar alat. Bukan master atau bukan idol. Kalau sampai kehidupan kita dikendalikan uang, sangat tergantung uang, itu menjadi tujuan kita yang utama, kita sudah memberhalakan. Kita sudah menduakan Tuhan. Ya. Uang kita. Ya, bukan untuk dinikmati sendiri. Itu nanti kaitannya dengan di bawah. Jika uang adalah pemberian Tuhan, menurut 2 Korintus kan dikatakan, biarlah engkau yang berkelebihan meringankan yang kekurangan, sehingga ada kecukupan di antara kalian.
dibagi, saling meringankan. Jika uang adalah pemberian Tuhan, maka kita patut menyukurinya. Betul? Caranya adalah tadi, saling meringankan. Memberi itu bentuk ucapan syukur. Kita memberi bukan untuk memperoleh pahala, kemudian yang lebih besar, tetapi kita memberi karena kita bersyukur sudah memperoleh sesuatu yang lebih besar sebelumnya. Ini yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain. Orang-orang seringkali melakukan sesuatu untuk menerima yang lebih besar, tetapi iman Kristen tidak. Iman Kristen memberikan sesuatu karena sudah menerima yang lebih besar sebelumnya. Jadi memberi itu adalah ucapan syukur, bukan cara menyuap Tuhan. Uang adalah persembahan. Di Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Maka dengan uang juga kita memuliakan Tuhan. Dulu kan persembahan itu merpati, kambing, domba, dan sebagainya. Tapi kan sekarang persembahan darah itu tidak ada. Karena Yesus sudah melakukannya sekali dan untuk selamanya. Nah sekarang semua persembahan itu adalah bentuk syukur. Ketika dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, apa yang ada sama kita, uang. Bukan berarti kalau tukang jualan ban bekas gitu ya, Tuhan, aku membayar perpuluhanku. Hari ini aku mendapat 10 ban, maka aku bayar kau dengan 1 ban bekas. Buat apa gitu? Ya, itu dia. Sumber konflik. Ada beberapa hal yang terjadi secara umum di dalam keluarga yang kalau tidak dibicarakan dan jelas di awal bakal menjadi sumber konflik. Yang pertama, sikap dan harapan siapa yang menjadi breadwinner, mencari nafkah, menjadi kepala keluarga. Di Kejadian 3:17b dikatakan, engkau akan bersusah payah untuk mengupayakan kehidupan, ya, mencari nafkah dan sebagainya. Nah, siapa ini? Di beberapa keluarga tertentu ada suami istri yang di dalam perjanjian nikahnya ngomong, pokoknya mencari duit harus berdua. Kamu juga harus mencari, harus seimbang. Bahkan kita harus urunan gitu ya. 4 juta, 4 juta. Kalau aku dapat 6 juta, maka 2 juta punya aku. Ada yang seperti itu, ya. Itu urusannya mereka. Saya tidak ingin ngomong itu salah atau benar, tetapi ada. Ada juga seorang suami yang punya perjanjian dengan istrinya. Oke, kita menikah, tapi kamu yang cari duit ya. Suaminya ngomong gitu. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang seperti itu. Yang menjadi persoalannya adalah siapa yang kemudian menjadi breadwinner. Yang paling umum, laki-laki. Laki-laki yang disuruhkan begitu oleh Tuhan. Ya, ini harus dibicarakan dari awal, harus jelas di awal. Kalau tidak, maka dia akan menjadi penghambat utama dalam menjalin keintiman. Misalnya, dua-duanya sama-sama bekerja. Perjanjiannya adalah, pokoknya kita spend untuk keluarga itu 20 juta. Jadi masing-masing orang turunan 10 juta gitu ya. Lalu tiba-tiba salah satu pihak nggak mampu gitu. Turun 10 juta karena ternyata dalam pekerjaan barunya dia cuma dapat 7 juta. Nah, akan sulit dari intim. Kamu tidak membantu secara proporsional. Ada tuduhan yang seperti itu. Ini mungkin tidak secara umum, tetapi kalau tidak jelas juga yang di depan dibicarakan, pada saat seorang breadwinner yang entah karena bukan kemauannya sendiri, lalu tiba-tiba tidak mendapatkan penghasilan, dibenci, dilecehkan, dan sebagainya. Keintiman tidak terbentuk. Jadi, keintiman atau sangat tergantung dari seberapa mampu dia menyediakan pemenuhan akan kebutuhan keluarga. Kan tidak seperti itu. Banyak dari kita yang profesional pekerjaannya, tidak kantoran, tidak seperti saya gini, seringkali dalam waktu yang lama nggak ada pekerjaannya, gitu. Nggak ada income-nya gitu. Kalau pemahaman kita seperti itu, maka pada waktu itu kita akan menjadi orang yang tidak berguna. Seperti yang tadi dibilang ya. Uang memang perlu. Meskipun dikatakan bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi ingat, segala-galanya perlu uang gitu ya. Tetapi meskipun uang memang perlu, kekuasaannya terbatas. Ingat,
Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang. Banyak orang yang memang punya prinsip segala-galanya bisa diselesaikan dengan uang. Ya sudah, dia akan menjalankan hidupnya dengan seperti itu. Tapi kita bukan begitu. Kita meyakini bahwa kekuasaannya terbatas. Uang tidak dapat menggantikan trust dan passion. Bukan karena uang kita banyak, orang pasti percaya pada kita. No. Orang percaya pada kita itu karena pengalamannya bersama kita. Kita bisa memenuhi apa yang kita katakan atau tidak. Itu yang membuat trust. Passion. Saya gitu, misalnya punya passion mengajar seperti ini gitu ya. Bukan berarti ketika uang saya banyak, saya tidak memerlukan kesempatan untuk mengajar. Tetap diperlukan. Saya pernah punya uang banyak. Pernah. Tetapi karena passion saya mengajar gitu. Lalu uang tidak dapat membeli cinta. Bukan karena uang Anda banyak, maka bagi kenapa ketawa-ketawa tuh? Bukan karena uang kita banyak, kita pasti dicinta. Kita pasti mendatangkan cinta. Belum tentu. Bahkan kadang-kadang sebaliknya. Ya. Jika uang adalah segalanya, maka pada saat krisis, kita tadi ngomong itu, ketika saat krisis, ketika uang tidak ada, berarti cintanya menjadi padam. Betul? Bagi orang yang punya prinsip ini, maka itu yang terjadi. Karena saat krisis dan tidak dihormati istri di rumah, maka sang suami akan mencari kompensasi. Mencari kompensasi pada orang lain yang mau menerima dia bukan apa adanya, menurut keadaannya waktu itu. Bukankah itu sumber konflik? Sumber konflik yang berikutnya, penentuan peran, terutama jika suami istri bekerja. Tadi suami istri bekerja salah satu contoh. Tapi ini betul-betul dalam kondisi suami istri bekerja. Apakah kemudian kalau si istri punya penghasilan yang lebih besar, dia akan punya hak lebih terhadap suaminya dalam mengatur rumah tangga? Kalau tidak dibicarakan dari awal, bisa jadi itu yang terjadi. Banyak contoh yang seperti itu. Maka ini harus jelas. Kalau Tuhan memberimu rezeki berlebih, memberimu rezeki yang lebih besar, bukan berarti otomatis kekuasaanmu untuk mengatur rumah tangga dan mengatur pasangan lebih besar. Tidak. Ingat, harus dibicarakan dan jelas di awal. Siapa yang boleh memegang keuangan dan siapa yang berhak mengelola keuangan. Ini juga mesti jelas di awal. Kita nggak bisa mengikuti kaidah pada umumnya gitu. Suami yang cari duit, istri yang mengelola. Benar. Tetapi seberapa banyak dari kebiasaan yang kita anggap biasa begitu aja, muncul banyak persoalan. Bukan ini persoalannya. Persoalan utamanya adalah kita tidak pernah membicarakannya. Kita tidak pernah membuat kesepakatan. Kita tidak pernah membuat rule bersama. Lalu siapa yang menentukan jumlah pendapatan pengeluaran? Itu juga harus jelas dibicarakan. Mana pendapatan yang dianggap sebagai pendapatan lain-lain sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang kedua, memenuhi keinginan gitu ya. Itu juga harus dibicarakan dari awal. Yang terakhir adalah formula atau rumusnya. Untuk apa penggunaannya? Kapan menyimpan dan berapa besarnya simpanan? Nanti Bu Linda akan menyampaikan sebuah contoh. Sebuah contoh yang mungkin rada jauh dari kita gitu ya. Tetapi itu terjadi. Orang dengan penghasilan 4,5 juta. Bagaimana mengaturnya? Kita lihat nanti di kita ya. Komunikasi tentang keuangan. Penting sekali komunikasi tentang keuangan. Transparan, terbuka. Nggak ada duit lanang. Nggak ada duit kaos kaki. Nggak ada duit bawa kasur. Berapa aku terima, itu yang ditunjukkan. Yang paling gampang mentransfer ke rekening itu. Merencanakan dan membuat prioritas keuangan. Apa sih yang paling prioritas, yang paling menentukan jalannya bahtera rumah tangga ini? Kalau ini nggak kepenuhi, mungkin akan mengganggu yang lain. Itu harus di-list. Uang sekolah anak-anak itu kan jelas hubungan kita dengan pihak luar ya. Listrik, air, telepon, dan sebagainya itu seperti itu. Itu harus jelas dikomunikasikan. Evaluasi berkala sesuai kebutuhan. Kami dulu hampir setiap 2 minggu ngomong tentang posisi keuangan. Karena awal-awal
supaya Bu Linda merasa supaya saya tahu kebiasaan dan cara bagaimana dia membelanjakan mereka dan sebagainya. Lama-lama itu menjadi sebulan sekali, terus 3 bulan, karena nggak ada perubahan. Begitu ada perubahan, misalnya gajinya naik, ada penghasilan tambahan, itu Bu Linda mengajak ngomong lagi, atau pengeluarannya lebih banyak dan sebagainya. Kenapa? Kadang-kadang ada anggota keluarga yang bertambah, pengeluaran berubah, bukan? Kemudian juga anak sekolah, SPP-nya ketika kelas ini berbeda, gitu. Lalu juga kebutuhan yang bertambah. Tadinya nggak langganan TV kabel, jadi langganan TV kabel. Sekarang harus ada internet yang bisa di rumah. Kita langganan itu dan sebagainya. Iuran pemeliharaan lingkungan dan sebagainya. Lalu ada pembelian motor, rumah dan sebagainya. Ini besar yang tentunya diketahui keduanya. Tetapi ada hal-hal yang kecil, tapi bagi pasangan mengelola itu besar. Itu tetap harus dikomunikasikan. Lalu aturan main. Kami membuat aturan main begini. Seringkali orang datang kepada kami dan merasa aku direcoki sama keluarga besar pasanganku. Oh, itu sesuatu yang nggak baik menurut kami, mencelakakan gitu loh. Pasangan mencelakakan pasangan yang lainnya. Nah, menghindari itu kan buat aturan main. Kalau ada keluarga saya membutuhkan bantuan dari kami, saya akan ngomong ke dia, bicaralah sama Bu Linda. Waduh, sungkan. Kalau kamu sungkan sama Bu Linda, harusnya kamu juga sungkan sama saya. Karena saya dan dia adalah satu. Nah, dia ngomong, berhasil dijembatani. Bahkan ibu saya pun ngomongnya sama istri. Sedangkan, kalau kebutuhan dari keluarga istri, ngomongnya sama saya. Meskipun lah kita iya gitu ya, tetapi jelas tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang membuat pasangan kita berpikir bahwa kita main belakang. Itu yang penting. Itu yang penting. Langsung. Pertanyaan silakan di chat, atau kita bisa lanjut di online yang kedua nanti. Bu Linda akan melanjutkan. Oke, Bapak Ibu, kita ganti supir. Bagaimana aturan dasar yang bisa kita terapkan di dalam mengelola keuangan bersama dalam satu keluarga? Yang pertama, memahami bahwa kita sebagai suami istri adalah satu tim. Sehingga apabila yang satu tidak tahu, itu bukan tim. Itu adalah kerja individu. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya ketika kita menentukan angka, kita bisa bersama-sama. Katakanlah mungkin suami tidak terlalu memahami itu karena memang sibuk dengan urusan lain, paling tidak istri bisa mengomunikasikannya. Dan ini yang bisa apabila sudah diawali dengan baik, biasanya ongoing proses itu akan lebih smooth, lebih lancar, karena sudah ada trust yang terbangun di awal sekali ketika pernikahan ini kita masuki bersama. Nah, yang berikutnya ketika bicara tentang satu pos. Bicara satu pos, ada pemahaman untuk mereka yang bersama-sama bekerja. Biasanya uangmu, uangku. Uangku, uangku. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Sehingga satu pos di sini adalah kalau memang memungkinkan, upayakanlah joint account. Kalau memang memungkinkan, itu akan menghindarkan kita dari prejudis, prasangka, dan sebagainya. Tetapi juga upayakan ada satu account lagi untuk misalnya investasi atau tabungan atau biaya lain-lain yang mungkin ada rezeki-rezeki yang kita dapat, contoh bonus dan sebagainya, bisa kita alokasikan di situ. Nah, di dalam membuat perencanaan tentunya ada rasa saling menghormati. Artinya ketika istri mungkin saja punya penghasilannya lebih besar, tidak otomatis istri berpikir, aku lebih dong daripadamu. Enggak seperti itu. Tetapi dia menghargai suaminya yang mencari dengan upaya yang besar. Demikian juga apabila suami punya penghasilan mungkin terbatas, istri cukup bisa melihat bahwa suami itu sudah kerja keras. Aku mencoba mengelola ini secara bijak. Nah, ketika suami melihat istri memuji dia, menghargai upayanya,
suami akan terbangun rasa percayanya, suami akan lebih semangat dalam bekerja, dan ini adalah altar keluarga yang kita bangun dalam rumah tangga. Begitu juga ketika kita melihat adanya penerimaan dan pengeluaran, ini bersama-sama memahami, mengetahui angka, mengetahui jumlah. Ada para istri yang mengatakan pada saya, suamiku tuh curigaan. Kalau aku tuh belanja, mesti disuruh nulis secara rinci. Nah, yang berikutnya adalah memahami bahwa yang menjadi pos utama adalah keluarga inti. Siapa sih keluarga inti? Suami, istri, anak. Ada orang-orang tertentu, katakanlah saya bicara soal suku saya. Ada orang-orang Batak tertentu menganggap karena dia itu anak laki-laki, maka pos yang paling utama adalah orang tuanya. Karena dia tidak bisa lekang dari hukum kelima, yaitu menghormati orang tua. Ada juga pemahaman karena dia anak laki-laki, dia PowerPoint-nya ngadat. Bentar ya. PowerPoint-nya ngadat. Nih, ya. Jadi saya sambung sedikit tadi, sehingga prioritas utama itu sudah jadi kabur ketika kita itu akhirnya memikirkan saya sebagai anak laki-laki di dalam keluarga, saya seyogyanya membiayai keluarga besar saya. Nah ini sudah keluar dari jalur. Dan ini sering sekali menjadi konflik besar sehingga masuk ke satu pemikiran saya nggak cocok dengan dia. Nah, bagaimana kita melihat ini, bagaimana tips di dalam mengelola? Pertama sekali bahwa kita mulai dari kondisi kita. Bagaimana kita memahami di dalam uang yang diberikan Tuhan sekian, inilah gaya hidup. Saya harus menyesuaikan dengan gaya hidup. Jadi kalau misalnya gaji kita 5 juta, ya jangan gaya hidupnya 10 juta. Atau jangan gaya hidupnya 6 juta, harus menyesuaikan dengan 5 juta. Nanti kita lihat simulasinya. Kemudian berapa uang yang masuk? Tentunya harus sama dengan berapa yang keluar atau lebih sedikit dari berapa yang keluar. Tidak gali lubang tutup lubang. Yang berikutnya adalah kita membuat anggaran sedetail mungkin, termasuk kebutuhan pribadi. Sehingga kalau suami yang biasanya ada suami-suami tertentu yang teratur di dalam keluarganya, yang dulu kos-kosan, itu suka membuat catatan. Saya ingat ada beberapa orang yang seperti itu. Kemudian request ke istri tersinggung. It's okay sebenarnya, nggak usah tersinggung, nggak usah baperan, karena ini baik berjalan. Anggaran catatan ini menjadi catatan istri, karena suami nggak selalu untuk tertarik untuk kita nulis lipstick, beli bedak, itu nggak perlu. Tetapi kita tahu alokasi, misalnya alokasi mama atau alokasi saya. Bu Kiki cinta gitu kan. Nah, itu dia harus menulis di situ, tetapi biarlah itu menjadi catatan yang jelas. Bagaimana membuka rekening tabungan tadi yang saya katakan di awal, usahakan ada joint account. Ini akan membuat kita berdua menjadi lebih dekat. Yang kedua, kita menjadi trust kita terbangun lebih baik. Dan satukan buku cek atau pengeluaran. Tidak ada uang yang kita keluarkan tanpa pengetahuan pasangan masing-masing. Tentunya kalau ada yang terpaksa, kalau suami atau istri suka keluar kota karena kerjaan, profesi, kita tahu angka itu berapa. Contoh, misalnya uang duka, uang untuk acara resepsi pernikahan, kita tahu dong kurang lebih untuk keluarga dekat sekian kurang lebih. Untuk keluarga ring 2 itu sekitar segini, ring 3 sekitar segini. Jadi itu harus dibicarakan supaya sama-sama saling menghargai dan menghormati tadi. Nah, tadi yang seperti dikatakan Pak Jarwo, kami sering mengevaluasi. Tentunya apabila angka itu menjadi signifikan berubah. Katakan ketika anak kami harus sekolah dua-duanya, jadi berubah. Ketika yang satu itu SD, berubah. Ketika yang satu SMP, berubah. Atau di dalam SD pun biasanya ada perubahan-perubahan. Kalau naik uang sekolah 10%, kita cukup ngerti lah.
Tapi kalau tiba-tiba misalnya dia masuk SMA, SMP, tentunya kan ada biaya yang lebih tinggi dari itu. Nah, kita lihat ini adalah satu contoh bagaimana membuat perencanaan keuangan dari angka gaji kita 4,5 juta. Saya sengaja ambil angka yang real supaya kita sama-sama bisa terbantu di sini. Yang paling besar, kalau seperti di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, yang paling besar adalah alokasi makan. Enggak, makan. Itu biasanya saya boros sekali, karena bagi saya lebih baik makan daripada beli obat. Jadi memang saya betul-betul mengupayakan di situ besar. Apapun itu, tapi bukan jajan, tapi bicara tentang paling tidak semua harus sehat di sini. Nah, setelah yang pertama ini, yang kedua uang sekolah. Baru kemudian yang lainnya itu bicara soal bensin, soal listrik, soal apa. Biasanya kalau listrik apa dan sebagainya itu nggak terpaut jauh dari bulan. Berubah sekali sekolah anak. Karena ada uang ini itu dari sekolah yang kadang-kadang cukup membuat kita terkaget-kaget. Nah, kalau misalnya katakanlah ada teman-teman yang tanya, loh, uang saya nggak segini. Oke, kita bisa lihat lagi, kita adjust, kita sesuaikan lagi supaya kita nggak kedodoran. Mungkin kita bisa menghapus cicilan motor atau dana sosial atau rekreasi. Rekreasinya kita kecilkan karena rekreasi itu penting, Bapak Ibu, buat kita refreshing. Nah, kita lihat bagaimana sikap-sikap yang kadang muncul dan ini ternyata menjadi potensi konflik di dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama sekali, tidak bisa kita pungkiri ada di antara kita yang memang boros dari sononya. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa, ini nanti kaitannya dengan di poin terakhir, kebiasaan buruk pengalaman kecil, ketika di dalam keluarga tidak ada manajemen keuangan dan tidak pernah diajarkan tentang prihatin, itu ketika menikah, kalau misalnya gaji suami sangat terbatas, dia udah ngambek, marah, dan sebagainya. Bahkan bilang, aku nyesel nikah sama kamu. Nah, harapannya kita tidak sampai berucap seperti itu. Yang kedua, tidak punya prioritas. Tadi yang saya katakan, kalau memang yang pertama makan, atau makanan dalam rumah, yang kedua sekolah. Nah, ini prioritasnya nggak ditukar. Yang pertama jajan, yang kedua jalan-jalan, yang ketiga nyicil motor. Nah, ini prioritasnya udah kacau. Justru itu kita harus nge-set prioritas apa sih yang paling penting di dalam rumah kita, di dalam keluarga. Dan ini akan menolong kita untuk mengelola dengan baik. Yang berikutnya tidak mau belajar mengelola keuangan. Ada banyak suami mengeluh ketika di konseling. Dia mengatakan, istri saya itu nggak pernah mau belajar. Bilang kurang, sampai mau berapapun. Saya sampai udah gorok leher saya, nggak bisa dia menyesuaikan dan tidak bisa berhemat. Nah, ini yang kadang-kadang tolonglah kita belajar untuk mengelola dengan baik. Masing-masing kita menghargai setiap rupiah yang dihasilkan. Entah itu suami kerja sendiri, ataupun kita berdua kerja bareng. Sehingga belajar mengelola keuangan tuh nggak perlu kita itu bikin ada seperti neraca keuangan yang lengkap, nggak usah seperti itu, tetapi sederhana saja. Poin-poinnya apa, rupiahnya berapa yang kita dapat paling atas. Tadi yang seperti saya contohkan di slide sebelumnya. Yang berikutnya serakah, ingin pengen kaya, cepat. Dan dengan cara apapun kita halalkan. Entah itu kita riba, entah kita itu kadang-kadang bohong, mencuri di kantor, nah kita tidak ingin. Karena tadi di awal sekali kita katakan bahwa uang itu berasal dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu sikap kita sebagai anak Tuhan. Di dalam pemahaman ini juga, kalau ada yang janjiin kita, 3 hari dapat sekian nih, bisnis dengan cepat, kita terbujuk. Padahal itu kita sudah alokasikan untuk anak masuk SMP. Nggak logis. Padahal uang itu hilang. Dan siapa yang kita salahkan? Akhirnya berantem berdua. Sementara orang kita titipin uang, udah lari entah kemana. Dan dia sudah menikmati uang kita. Yang berikutnya tidak terbuka terhadap pasangan. Kenapa? Kita punya pengalaman ditolak di dalam keluarga. Dan ketika kita menikah, kita merasa takut juga suami menolak. Atau bisa jadi suami menolak sekali.
kita sudah langsung berasumsi dia akan selalu menolak, selalu tidak setuju. Padahal bisa jadi wajib dan tidak bisa diganggu, ada prioritas. Atau sebaliknya, istri yang memiliki jumlah lebih besar, si suami merasa nggak enak sama istri karena uang yang mau digunakan untuk mama berobat rumah sakit. Dia merasa ditolak, akhirnya dia minjem dari sana sini. Nah ini yang kita tidak ingin, komunikasi ini menjadi lebih buruk. Yang berikutnya, istri tidak prestasi yang besar di perusahaan, jabatan yang baik sekali, maka dia semena-mena bahkan menindas suami di dalam keluarga. Tentunya kita tidak seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah menetapkan kita sebagai pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, suami tidak semena-mena kepada istri yang merasa bahwa alah, lu kan cuma tamatan SMP. Ketika dia menikahi istrinya, dia sudah menjadikan istrinya equal. Karena itu yang Allah katakan. Kebiasaan buruk ini berkaitan dengan boros tadi. Ada hal-hal di mana si anak dulu, ini salah satu contoh saja, sangat kesepian di rumah, dan biasanya pelariannya itu adalah shopping. Dipakai enggak pembelian bajunya? Enggak. Hanya untuk baju yang dibeli. Enggak. Dia hanya ingin menghibur kesepiannya. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang kita perlu mewaspadai. Saya ini punya kepribadian yang seperti apa ketika bicara soal keuangan. Selain itu, ada banyak hal lagi seperti materialistis, kemudian serakas, kesombong dan ingin balas dendam, terus ceroboh, spekulasi. Di akhir slide ini, sejauh mana kesepakatan yang sudah kita buat bersama di dalam memakai atau mengelola keuangan. Yang berikutnya, mana yang tidak cocok. Dan berapa jauh perbedaannya. Misalnya, saya nggak suka berutang, tapi pasangan saya kartu kredit minded. Bahkan kami pernah didatangi orang untuk nagih. Bisa seperti, dan kita lihat ada gambar di belakangnya, siapa sih? Ya. Oh bukan, misalnya ada si pasangan Pak Jarwo bilang, bukan kita, bukan. Saya kasih contoh saja. Misalnya ketika si istri spending banyak sekali uang melalui kredit card, kemudian didatangi orang untuk mau menagih. Dan ini bukan masalah orang menengah ke bawah. Masalah orang menengah ke atas pun banyak. Nah, kita lihat gambar di belakang, siapa saya? Apakah saya orang yang senang sekali, yang konsumtif? Atau saya ini pencari uang yang gigih? Saya ini adalah orang yang gali lubang tutup lubang? Atau saya orang yang spekulan? Yang selalu bermain dengan, oh besok saya pasti dapat segini, saya akan tanam sekian. Atau kita adalah pengelola uang yang bijak? Demikian yang bisa kami sampaikan. Silahkan tanya jawab yang berikutnya ini. Harapannya akan lebih banyak memperkaya kita bersama. Dan buat kita bersama masa depan seperti kita semua yang menyiapkan hari itu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Demikian paparan kami. Monggo kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, teman-teman, silakan, saya sudah unmute semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi saya lihat di chat nggak ada pertanyaan yang lain. Chat kosong melompong. Langsung aja. Silakan langsung. Pak Yosia. Kalau saya boleh nanya ke teman-teman, apa sih masalah kita yang paling mendasar dengan pasangan dalam hal keuangan? Jadi saya mau sharing kadang-kadang nanya di dalam konseling pranikah saya biasanya ketika orang mau nikah di refer ke saya dulu oleh pendeta. Mereka biasanya mengatakan
kami nggak punya konsep dengan keuangan. Kami malah nggak berencana bikin joint account. Udah, dia punya duit sendiri, aku punya duit sendiri, tinggal kami dua bagi aja. Untuk cicilan rumah dia, cicilan mobil, cicilan motor ntar saya, terus nanti ya udah makan masing-masing. Nah, ini yang kadang-kadang ketika dimulai dengan hal seperti itu, nggak heran nanti ketika anak sudah lahir, kita bingung siapa yang akan membiayai anak. Atau ketika mama, papa sakit, duit dari mana? Kita berantem di situ biasanya. Belum lagi ada keluarga kesulitan uang, kesulitan dana, kita nggak bisa bergerak sama sekali. Karena kita memang tidak membicarakan dari awal bagaimana Pak Jarwo katakan di awal, penting sekali. Bukan bicara rupiahnya, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ini. Dan ada juga pasangan yang mengatakan, oh, udah nikah nih, udah 20 tahun lebih. Aku nggak tahu berapa gaji dia, nggak pernah kok dia nunjukin slip gaji ke aku, misalnya seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang menyedihkan, yang memang mau tidak mau, Ibu, kita harus mau, istri saya adalah boros. Kalau memang istri boros, apakah pernah kita bicarakan ke dia bagaimana sikap kita mengelola dengan hikmat, misalnya seperti itu. Atau mungkin suami masih punya kebiasaan untuk membelanjakan uang secara tidak bijak, misalnya entah itu judi, entah itu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga istri merasa setiap mau ngomong capek paling juga jawabannya begini. Nah, ini ketidaktransparan komunikasi di dalam hal keuangan. Kalau mau bicara lebih jauh lagi, biasanya menurut riset, keuangan itu menempati urutan ketiga di dalam penyebab divorce. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi sebegitu besarnya. Yang pertama adalah, kenapa? Kenapa, Pak? Yang pertama adalah ketidaksetiaan, yang kedua komunikasi, ketiga keuangan. Tapi ada juga keuangan menjadi nomor satu di keluarga tertentu gitu. Nah, ketika suami, pada saat suami kemudian tidak bekerja, istri merasa udah nggak ada cinta saya buat dia. Karena memang yang dia fokuskan di awal pernikahan ada yang bertumbuh. Ini yang perlu menjadi satu hikmat buat kita bareng, kita bersama sebagai suami istri. Kalau kita memang didekatkan hanya karena uang, mari kita evaluasi itu menjadi prioritas utama dalam keluarga kita, bukan Tuhan, tapi seperti apa? Yo, Pak Wisnu. Itu ada pertanyaan tuh, Bu. Oh iya. Siapa? Dari Mbak. Apa? Ini ada pertanyaan dari Mbak Niken. Oh ya, Mbak Niken, monggo. Itu sudah di chat. Oh, di chat. Di chat. Mana chat ya? Kan ada aturan pajak ya. Bu Niken menanyakan bagaimana dengan aturan yang masing-masing harus membayar pajak pada mereka yang pisah harta. Saya jawabnya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah hal yang tidak saya pahami.
saya tidak mengerti, orang menikah bisa harta. Terus menikahnya untuk apa gitu? Melegalisasi gitu. Sehingga dalam hal yang seperti itu komentar saya. Kalau soal yang seperti itu bisa harta, lalu bagaimana membayar pajaknya? Pajak punya aturan sendiri kan? Masing-masing orang punya NPWP dan bisa membayar pajak sesuai dengan itu. Saya tidak tahu lebih dalamnya seperti apa, tetapi logikanya seperti itu menurut saya. Adakah di antara Bapak Ibu yang bisa harta? Iya, iya. Bu Linda ngomong, secara formalitas nggak apa-apa, asal secara real pengelolaannya berarti enggak. Saya nggak ingin menjudge ya, membolehkan atau tidak. Itu nggak masuk dalam logika saya, itu aja loh. Menikah bisa harta, gitu. Yang mbok satukan apanya gitu, seksnya. Produksi anak-anaknya. Itu ketika itu dipisahkan demi apapun, artinya saya adalah orang yang itu aneh dan nggak masuk logika. Bu Niken, terjawab nggak? Terjawab sih, Pak. Cuman masih belum ngerti untuk masalah NPWP aja sih, Pak. Terjawab, tapi belum ngerti banget untuk masalah oh ya, bisa ditanyakan di kantor pajak. Mendingan. Iya, Pak. Seperti itu tidak dibicarakan ini, itu bisa ditanyakan ke kantor pajak. Bagaimana sih? Ya. Terima kasih. Ya. PowerPoint-nya ngadat. Bentar ya. PowerPoint-nya ngadat. Nih, ya. Jadi saya sambung sedikit tadi, sehingga prioritas utama itu sudah jadi kabur ketika kita itu akhirnya memikirkan saya sebagai anak laki-laki di dalam keluarga, saya seyogyanya membiayai keluarga besar saya. Nah ini sudah keluar dari jalur. Dan ini sering sekali menjadi konflik besar sehingga masuk ke satu pemikiran saya nggak cocok dengan dia. Nah, bagaimana kita melihat ini, bagaimana tips di dalam mengelola? Pertama sekali bahwa kita mulai dari kondisi kita. Bagaimana kita memahami di dalam uang yang diberikan Tuhan sekian, inilah gaya hidup. Saya harus menyesuaikan dengan gaya hidup. Jadi kalau misalnya gaji kita 5 juta, ya jangan gaya hidupnya 10 juta. Atau jangan gaya hidupnya 6 juta, harus menyesuaikan dengan 5 juta. Nanti kita lihat simulasinya. Kemudian berapa uang yang masuk? Tentunya harus sama dengan berapa yang keluar atau lebih sedikit dari berapa yang keluar. Tidak gali lubang tutup lubang. Yang berikutnya adalah kita membuat anggaran sedetail mungkin, termasuk kebutuhan pribadi. Sehingga kalau suami yang biasanya ada suami-suami tertentu yang teratur di dalam keluarganya, yang dulu kos-kosan, itu suka membuat catatan. Saya ingat ada beberapa orang yang seperti itu. Kemudian request ke istri tersinggung. It's okay sebenarnya, nggak usah tersinggung, nggak usah baperan, karena ini baik berjalan. Anggaran catatan ini menjadi catatan istri, karena suami nggak selalu untuk tertarik untuk kita nulis lipstick,
beli bedak, itu nggak perlu. Tetapi kita tahu alokasi, misalnya alokasi mama atau alokasi saya, Bu Kiki Cinta gitu kan. Nah itu dia harus menulis di situ, tetapi biarlah itu menjadi catatan yang jelas. Bagaimana membuka rekening tabungan tadi yang saya katakan di awal, usahakan ada joint account. Ini akan membuat kita berdua menjadi lebih dekat. Yang kedua, kita menjadi trust kita terbangun lebih baik. Dan satukan buku cek atau pengeluaran. Tidak ada uang yang kita keluarkan tanpa pengetahuan pasangan masing-masing. Tentunya kalau ada yang terpaksa, kalau suami atau istri suka keluar kota karena kerjaan, profesi, kita tahu angka itu berapa. Contoh, misalnya uang duka. Uang untuk acara resepsi pernikahan, kita tahu dong kurang lebih untuk keluarga dekat sekian kurang lebih. Untuk keluarga ring 2 itu sekitar segini, ring 3 sekitar segini. Jadi itu harus dibicarakan supaya sama-sama saling menghargai dan menghormati tadi. Nah tadi yang seperti dikatakan Pak Jarwo, kami sering mengevaluasi. Tentunya apabila angka itu menjadi signifikan berubah. Katakan ketika anak kami harus sekolah dua-duanya, jadi berubah. Ketika yang satu itu SD, berubah. Ketika yang satu SMP, berubah. Atau di dalam SD pun biasanya ada perubahan-perubahan. Kalau naik uang sekolah 10%, kita cukup ngerti lah. Tapi kalau tiba-tiba misalnya dia masuk SMA, SMP, tentunya kan ada biaya yang lebih tinggi dari itu. Nah kita lihat, ini adalah satu contoh bagaimana membuat perencanaan keuangan dari angka gaji kita 4,5 juta. Saya sengaja ambil angka yang real supaya kita sama-sama bisa terbantu di sini. Yang paling besar kalau seperti di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, yang paling besar adalah alokasi makan. Enggak makan. Itu biasanya saya boros sekali karena bagi saya lebih baik makan daripada beli obat. Jadi memang saya betul-betul mengupayakan di situ besar. Apapun itu, tapi bukan jajan, tapi bicara tentang paling tidak semua harus sehat di sini. Nah, setelah yang pertama ini, yang kedua uang sekolah. Baru kemudian yang lainnya itu bicara soal bensin, soal listrik, soal apa. Biasanya kalau listrik apa dan sebagainya itu nggak terpaut jauh dari bulan. Berubah sekali sekolah anak karena ada uang ini itu dari sekolah yang kadang-kadang cukup membuat kita terkaget-kaget. Nah kalau misalnya katakanlah ada teman-teman yang tanya, loh uang saya nggak segini, oke kita bisa lihat lagi, kita adjust, kita sesuaikan lagi supaya kita nggak kedodoran. Mungkin kita bisa menghapus cicilan motor atau dana sosial atau rekreasi. Rekreasinya kita kecilkan, karena rekreasi itu penting Bapak Ibu, buat kita refreshing. Nah, kita lihat bagaimana sikap-sikap yang kadang muncul, dan ini ternyata menjadi potensi konflik di dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama sekali, tidak bisa kita pungkiri, ada di antara kita yang memang boros dari sononya. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa, ini nanti kaitannya dengan di poin terakhir, kebiasaan buruk pengalaman kecil, ketika di dalam keluarga tidak ada manajemen keuangan dan tidak pernah diajarkan tentang prihatin, itu ketika menikah, kalau misalnya gaji suami sangat terbatas, dia udah ngambek, marah, dan sebagainya. Bahkan bilang, aku nyesel nikah sama kamu. Nah, harapannya kita tidak sampai berucap seperti itu. Yang kedua, tidak punya prioritas. Tadi yang saya katakan, kalau memang yang pertama makan, atau makanan dalam rumah, yang kedua sekolah. Nah ini prioritasnya nggak ditukar. Yang pertama jajan, yang kedua jalan-jalan, yang ketiga nyicil motor. Nah ini prioritasnya udah kacau. Justru itu kita harus nge-set prioritas apa sih yang paling penting di dalam rumah kita, di dalam keluarga. Dan ini akan menolong kita untuk mengelola dengan baik. Yang berikutnya tidak mau belajar mengelola keuangan. Ada banyak suami mengeluh ketika di konseling. Dia mengatakan, istri saya itu nggak pernah mau belajar. Bilang kurang, sampai mau berapapun. Saya sampai udah gorok leher saya, nggak bisa dia menyesuaikan dan tidak bisa berhemat. Nah ini yang kadang-kadang
tolonglah kita belajar untuk mengelola dengan baik. Masing-masing kita menghargai setiap rupiah yang dihasilkan. Entah itu suami kerja sendiri, ataupun kita berdua kerja bareng. Sehingga belajar mengelola keuangan tuh nggak perlu kita itu bikin ada seperti neraca keuangan yang lengkap, nggak usah seperti itu, tetapi sederhana saja. Poin-poinnya apa, rupiahnya berapa yang kita dapat paling atas. Tadi yang seperti saya contohkan di slide sebelumnya. Yang berikutnya serakah, ingin pengen kaya, cepat. Dan dengan cara apapun kita halalkan. Entah itu kita riba, entah kita itu kadang-kadang bohong, mencuri di kantor, nah kita tidak ingin. Karena tadi di awal sekali kita katakan bahwa uang itu berasal dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu sikap kita sebagai anak Tuhan. Di dalam pemahaman ini juga, kalau ada yang janjiin kita, 3 hari dapat sekian nih, bisnis dengan cepat, kita terbujuk. Padahal itu kita sudah alokasikan untuk anak masuk SMP. Nggak logis. Padahal uang itu hilang. Dan siapa yang kita salahkan? Akhirnya berantem berdua. Sementara orang kita titipin uang, udah lari entah kemana. Dan dia sudah menikmati uang kita. Yang berikutnya tidak terbuka terhadap pasangan. Kenapa? Kita punya pengalaman ditolak di dalam keluarga. Dan ketika kita menikah, kita merasa takut juga suami menolak. Atau bisa jadi suami menolak sekali. Kita sudah langsung berasumsi dia akan selalu menolak. Selalu tidak setuju. Padahal bisa jadi wajib dan tidak bisa diganggu. Ada prioritas. Atau sebaliknya, istri yang memiliki jumlah lebih besar, si suami merasa nggak enak sama istri, karena uang yang mau digunakan untuk mama berobat rumah sakit. Dia merasa ditolak, akhirnya dia minjem dari sana sini. Nah ini yang kita tidak ingin, komunikasi ini menjadi lebih buruk. Yang berikutnya, istri tidak prestasi yang besar di perusahaan, jabatan yang baik sekali, maka dia semena-mena bahkan menindas suami di dalam keluarga. Tentunya kita tidak seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah menetapkan kita sebagai pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, suami tidak semena-mena kepada istri yang merasa bahwa Allah, lu kan cuma tamatan SMP. Ketika dia menikahi istrinya, dia sudah menjadikan istrinya equal. Karena itu yang Allah katakan. Kebiasaan buruk ini berkaitan dengan boros tadi. Ada hal-hal di mana si anak dulu, ini salah satu contoh saja, sangat kesepian di rumah, dan biasanya pelariannya itu adalah shopping. Dipakai enggak pembelian bajunya? Enggak. Hanya untuk baju yang dibeli. Enggak. Dia hanya ingin menghibur kesepiannya. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang kita perlu mewaspadai. Saya ini punya kepribadian yang seperti apa ketika bicara soal keuangan. Selain itu ada banyak hal lagi seperti materialistis, kemudian serakah, kesombong dan ingin balas dendam, terus ceroboh, spekulasi. Di akhir slide ini, sejauh mana kesepakatan yang sudah kita buat bersama di dalam memakai atau mengelola keuangan. Yang berikutnya, mana yang tidak cocok. Dan berapa jauh perbedaannya. Misalnya, saya nggak suka berutang, tapi pasangan saya kartu kredit minded. Bahkan kami pernah didatangi orang untuk nagih. Bisa seperti, dan kita lihat ada gambar di belakangnya, siapa sih? Ya. Oh bukan, misalnya ada si pasangan Pak Jarwo bilang bukan kita, bukan. Saya kasih contoh saja. Misalnya ketika si istri spending banyak sekali uang melalui kredit card, kemudian didatangi orang untuk menagih. Dan ini bukan masalah orang menengah ke bawah, masalah orang menengah ke atas pun banyak. Nah kita lihat gambar di belakang, siapa saya? Apakah saya orang yang senang sekali, yang konsumtif? Atau saya ini pencari uang yang gigih? Saya ini adalah orang yang gali lubang tutup lubang? Atau saya orang yang spekulan?
yang selalu bermain dengan, oh besok saya pasti dapat segini, saya akan tanam sekian. Atau kita adalah pengelola keuangan bijak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silahkan tanya jawab yang berikutnya ini harapannya akan lebih banyak memperkaya kita bersama. Dan buat kita bersama masa depan kita semua yang menyiapkan hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Demikian paparan kami. Monggo kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau saya boleh nanya ke teman-teman, apa sih masalah kita yang paling mendasar dengan pasangan dalam hal keuangan? Jadi saya mau sharing kadang-kadang nanya di dalam konseling pranikah saya biasanya ketika orang mau nikah di refer ke saya dulu oleh pendeta. Mereka biasanya mengatakan kami nggak punya konsep dengan keuangan. Kami malah nggak berencana bikin joint account. Udah, dia punya duit sendiri, aku punya duit sendiri, tinggal kami dua bagi aja. Untuk cicilan rumah dia, cicilan mobil, cicilan motor ntar saya, terus nanti ya udah makan masing-masing. Nah, ini yang kadang-kadang ketika dimulai dengan hal seperti itu, nggak heran nanti ketika anak sudah lahir, kita bingung, siapa yang akan membiayai anak? Atau ketika mama, papa sakit, duit dari mana? Kita berantem di situ biasanya. Belum lagi ada keluarga, kesulitan uang, kesulitan dana, kita nggak bisa bergerak sama sekali. Karena kita memang tidak membicarakan dari awal bagaimana Pak Jarwo katakan di awal, penting sekali. Bukan bicara rupiahnya, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ini. Dan ada juga pasangan yang mengatakan, oh, udah nikah nih, udah 20 tahun lebih. Aku nggak tahu berapa gaji dia, nggak pernah kok dia nunjukin slip gaji ke aku, misalnya seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang menyedihkan yang memang mau tidak mau Ibu. kita harus mau istri saya adalah boros. Kalau memang istri boros, apakah pernah kita bicarakan ke dia bagaimana sikap kita mengelola dengan hikmat, misalnya seperti itu. Atau mungkin suami masih punya kebiasaan untuk membelanjakan uang secara tidak bijak, misalnya entah itu judi, entah itu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga istri merasa setiap mau ngomong capek paling juga jawabannya begini. Nah ini ketidaktransparan komunikasi di dalam hal keuangan. Kalau mau bicara lebih jauh lagi, biasanya menurut riset, keuangan itu menempati urutan ketiga di dalam penyebab divorce. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi sebegitu besarnya. Yang pertama adalah, kenapa? Kenapa, Pak? Yang pertama adalah ketidaksetiaan, yang kedua komunikasi, ketiga keuangan. Tapi ada juga keuangan menjadi nomor satu di keluarga tertentu gitu. Nah, ketika suami pada saat suami kemudian tidak bekerja, istri merasa udah nggak ada cinta saya buat dia. Karena memang yang dia fokuskan di awal pernikahan ada yang bertumbuh. Ini yang perlu menjadi satu hikmat buat kita bareng, kita bersama sebagai suami istri. Kalau kita memang didekatkan hanya karena uang, mari kita evaluasi itu menjadi prioritas utama dalam keluarga kita, bukan Tuhan, tapi seperti apa. Yo Pak Wisnu,
Itu ada pertanyaan tuh, Bu. Oh iya. Siapa? Dari Mau... Mbak. Apa? Ini ada pertanyaan dari Mbak Niken. Oh ya, Mbak Niken, monggo. Itu sudah di chat. Oh, di chat. Di chat. Mana chat ya? Kan ada aturan pajak. Ya. Bu Niken menanyakan bagaimana dengan aturan yang masing-masing harus membayar pajak pada mereka yang pisah harta. Saya jawabnya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah hal yang tidak saya pahami. Saya tidak mengerti. Orang menikah pisah harta. Terus menikahnya untuk apa gitu? Melegalisir gitu. Sehingga dalam hal yang seperti itu komentar saya. Kalau soal yang seperti itu pisah harta, lalu bagaimana membayar pajaknya? Pajak punya aturan sendiri kan? Masing-masing orang punya NPWP dan bisa membayar pajak sesuai dengan itu. Saya tidak tahu lebih dalamnya seperti apa, tetapi logikanya seperti itu menurut saya. Adakah di antara Bapak Ibu yang pisah harta? Iya. Bu Linda ngomong, secara formalitas nggak apa-apa, asal secara real pengelolaannya berarti nggak. Saya nggak ingin menjudge ya, membolehkan atau tidak. Itu nggak masuk dalam logika saya, itu aja loh. Menikah pisah harta, gitu. Yang mbok satukan apanya gitu, seksnya. Produksi anak-anaknya. Ketika itu dipisahkan demi apapun, artinya saya adalah orang yang itu aneh dan nggak masuk logika. Bu Niken, terjawab nggak? Terjawab sih, Pak. Cuman masih belum ngerti untuk masalah NPWP aja sih, Pak. Terjawab, tapi belum ngerti banget untuk masalah Oh ya, bisa ditanyakan di kantor pajak. Maniken. Iya, Pak. Hal seperti itu tidak dibicarakan ini. Itu bisa ditanyakan ke kantor pajak. Bagaimana sih? Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sebenarnya masalahnya itu di komunikasi ya Pak Jarwo ya. Yang paling utama iya. Karena ya itu ya. Mungkin ya kita biasa kayak dulu waktu masih bujang jalan sendiri-sendiri. Jadi begitu nyatu ya yang kayak yang penting ini udah dibayar, itu udah dibayar, sekolah beres gitu. Tapi sampai detail yang kayak Pak Jarwo sama Bu Linda tadi sampaikan sih, ya terus terang aja sih kami juga belum sedetail itu sih. Iya. Itu sih. Iya, bertobatlah. Makanya sesi ini kita kasih. Makanya ada sesi ini kan. Kayak kita sharing kan Bu Kiki. Iya. Tuh, Pak Wisnu Noel dari belakang. Kandani. Ya, nggak apa-apa. Artinya tidak ada kata telat sih, teman-teman. Bahwa ini adalah satu hal yang baik. Ketika kita melihat bahwa, oh ya ini positif. Tetapi jangan kemudian pemaparan sore ini memicu konflik yang mengatakan, kan
Gua bilang juga apa? Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita ngikut sesi, kita mau kan kita bertumbuh, Bapak Ibu. Bertumbuh itu apa? Mungkin ada hal-hal yang selama ini baik sudah dibagi oleh Bapak Ibu, ya berbagilah kita bareng-bareng. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita berbagi, ya yuk kita bareng-bareng juga lakukan. Karena saya yakin kita masing-masing sudah memulai ini dengan baik. Isu pisah harta dan isu duit lanang itu memang sangat dominan di pembahasan ini. Saya ingin Bapak Ibu ada yang berkomentar tentang itu. Duit lanang dulu. Itu kamera. Pak Wisnu mau ngomong nggak berani kayaknya. Nah, kalau di saya sih kalau duit lanang sebenarnya nggak ada ya Pak, karena memang dari awal pasti kita discuss lah ya. Misalnya ada duit dalam arti even dapat bonus apapun kita juga discuss gitu, karena biasanya kita di awal juga udah tahu nih bagi nanti buat apanya, jadi kita nggak ada yang ditutupin sih kalau gitu. Mungkin belum secara detail ya tadi itu loh. Jadi kalau di kami sih nggak ada duit lanangin juga sih Pak sebenarnya. Duit lanang tuh apa sih, Pak? Uang sial. Uang laki-laki. Nah itu udah ngechat Pak. Dari chat, Pak. Ya? Ada di Di chat. chat. Ada chat, Pak. Bentar. GG. Di chat ada yang naik. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini kebanyakan Minta maaf. kebanyakan nonton ini nih Andre Tolani TV atau Denny Cagi ini. Kalau izin takut ditolak. Bapak lo suka nolak ya? Dengan minta maaf daripada minta izin. Ini baca aja deh. Mana di chat nggak ada tuh? Ada Pak tuh. Dia baru. Kok saya nggak bisa ambil ya? Saya bacanya Pak. Ye. Menurut Pak Jarwo, bagaimana pandangan Bapak terkait lebih baik minta maaf daripada minta izin dalam hal pembelian sesuatu? Gimana Pak? Kebanyakan Kalau lama, lebih cepat minta maaf. Minta maaf udah sekali minta izin ya? Di band panjang ceritanya 2 kali merasakan. Kalau minta maaf sekaligus. Berantemnya sekalian. Aduh, keli. Hai. Ini kacau ya namanya. Oh, itu yang Ya, sudah dipahami pertanyaannya tadi. Jadi, apakah lebih baik daripada berniat baik tapi mendapat penolakan, lebih baik berbuat dosa dulu lalu mengaku dosa, begitu kan? Ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kan dong, prinsip itu jelas nggak benar dalam pernikahan Kristen kan? Kita do the right thing at the first time. Lakukan yang benar pada langkah pertama. Bahwa kemudian langkah yang benar itu tidak mendapat respon yang seimbang, tentunya kita bisa mendapatkan penjelasan. Kenapa itu? Ketidaksiapan ditolaklah yang sering membuat orang jatuh dalam dosa. Egois berarti. Artinya apa yang dimintakan harus iya. Begitu kan seolah-olah kan ya? Padahal tidak atau iyanya pasangan itu punya pertimbangan sendiri. Saya tidak tahu apakah saya pernah cerita di kelas. Sekali waktu, pada waktu anak saya masih kecil, Mbak Wisnu siap ditolak ya. Pada waktu anak saya masih kecil, Bu Linda lagi menyusui, ngadep ke tembok itu. Saya kedatangan satpam perusahaan, mau pinjam duit. Karena alasannya anak dan orang tuanya masuk rumah sakit.
Itu pengalaman pertama saya sesudah menikah, ada orang pinjam duit. Saya ngomong ke Bu Linda, si X mau pinjam uang. Bu Linda diem aja. Saya sebutkan, mau pinjam uang 2 juta. Karena emaknya dan anaknya masuk rumah sakit, kata dia. Saya menunggu reaksinya Bu Linda. Bu Linda cuma bilang gini, kamu siap hilang nggak duitnya? Ya, enggak dong. Ya, pinjam harus dibalikin. Enggak, kalau dia tidak balikin gimana? Enggak, dia akan balikin. Siapa yang jamin begitu? Saya agak gimana gitu, Mah, jangan diulek-ulek gitu dong. Saya butuh pertimbangan. Baiknya dipinjemin atau klik. Saya maunya pokoknya Bu Linda jawab pinjemin gitu kan? Iya. Ternyata Bu Linda ngomong gini. Yang Bapak bersedia untuk hilang berapa? Loh, aku nggak bersedia untuk hilang. Ya udah jangan pinjemin katanya. Loh, ini gimana tuh, ada orang perlu loh. Bu Linda mengulangi lagi. Sekali lagi pertanyaan saya. Berapa yang siap hilang? Saya mungkin cuma gampang berpikir aja ya, supaya segera selesai. 1 juta. Ya udah, kasih. Gak usah dipinjemin, kasih aja. Loh, kok jadi begitu? Saya bilang, ya. Kalau minjemin orang, kok pasti menanti berharap dia balikin. Kalau dia tidak membalikin, saya tidak dengar. Yang dengar aku, yang dengar anak-anak. Tapi kalau kau memberikan, kau harusnya tidak berharap balik dong. Kalau balik nanti ya wis itu rezekimu, kalau enggak ya memang kita udah memberikan kok. Akhirnya karena ya saya tidak mau ninggal orang di luar lama-lama, saya sepakat dulu dengan Bu Linda. Akhirnya saya datang, itu X, ini deh, saya punya cuma 1 juta. Bawalah. Saya nggak ngomong kapan balikin, enggak. Bawalah. Mudah-mudahan kau bisa dapat tambahan dari tempat lain. Ya dia bilang terima kasih. Selesai. Ya ternyata masalahnya hanya sampai seperti itu ya gitu. Lalu pas dia pulang saya ngomong sama Bu Linda, kenapa kok begitu? Gitu. Bu Linda rupanya mengingat cerita saya bahwa di masa muda ketika saya belum menikah, duit saya banyak hilang dipinjamkan. Ya tadinya baik, tadinya rela, lama-lama kesel juga gitu. Nah, sejak saat itu, setiap ada proses, ini yang saya lakukan. Confirm. Saya melanjutkan tadi ya. Saya melanjutkan. Oh, Ilya. saya melanjutkan pertanyaan yang tadi dulu, yang soal daripada apa namanya, maksud baik ditolak, mending berdosa dulu lalu bertobat. Saya bilang itu nggak benar. Dan saya punya pengalaman itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita mempunyai kebiasaan melanggar dulu baru nanti minta ampun, kita tidak akan sejahtera. Sebelum pengampunan itu dapat, waktu menunggu pengampunan itu seperti dombanya begitu. Yeay. Kenapa? Tegang. Ayo udah mandi. Takut efeknya lebih besar, sangat wajar, memang begitu. Jadi kalau pengen damai sejahtera, jangan pernah lakukan itu. Cukup, siapa yang tadi tanya itu ya? Oke, sekarang saya jawab pertanyaan Mbak Yuli. Mbak Yuli yang nanya soal pengaruh COVID. Jadi banyak persinggungan. Ya, kalau itu yang kita bicarakan, sebetulnya kita bicara tentang fenomena. Hanya fenomena, gejala saja. Bahwa biasanya tidak banyak bersinggungan, sekarang menjadi banyak bersinggungan. Sehingga yang tadinya masalah-masalah nggak pernah meruncing, karena waktunya nggak ada, sebelum meruncing dia pergi gitu kan. Nah sekarang ini dengan berbareng begini, menjadi lebih banyak waktunya. Lebih banyak waktunya untuk terus meneruskan konflik, lebih banyak waktunya untuk menciptakan keruncingan itu,
lebih banyak waktunya untuk menciptakan ketengkaran. Kan begitu? Itu hanya fenomena. Sebetulnya persoalan namanya sebenarnya bukan di banyaknya waktu bersinggungan. Persoalan utamanya adalah di dalam kebersamaan dulu, meskipun belum banyak waktu juga, mencoba berupaya untuk memahami pasangannya enggak? Mencoba untuk melakukan komunikasi enggak? Nah, untung saya bisa ngomong ini dengan mudah di sini sekarang, karena Bapak Ibu semua sudah mendapatkan dua materi itu. Knowing each other dan komunikasi di antar pasangan. Praktekkan itu. Harusnya itu yang mencegah meruncingnya konflik, bukan corona. Pak Yuli, oke? Oke ya. Ada yang ingin menanggapi? Jadi bukan karena corona itu terjadi, tetapi kon ora harusnya. Kon ora padu, kon ora golo, kon ora ruwet, gitu ya. Itu mestinya. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin tambahin? Iya, saya nambahin Bapak Ibu. Jadi memang selama ini kan kita terbiasa dengan pola kesibukan itu tersinggung. Jadi itu bukannya tiba-tiba, bukan. Sebetulnya selama ini ada, tetapi ketutupan karena kita itu bisa melarikan diri ke pekerjaan, belanja ke pasar, ngurusin anak dan sebagainya. Ternyata beberapa minggu ini kita diwajibkan 24 jam bareng-bareng. Dan itu sangat buat kita yang merasa tidak ada bonding dengan pasangan. Nah, ini waktunya kita akar masalah itu apa? Tersinggung itu adalah seperti yang tadi Pak Diaro katakan, itu cuma di letupan di luar saja, tetapi akar masalah di bawah itu sebetulnya ada. Bisa jadi kita merasa tidak puas dengan pelayanan pasangan kita. Bisa jadi kita merasa anak-anak kita terlalu mengganggu dan kita pengen asik sendiri. Selama ini kan begitu. Kita bisa melarikan diri dengan pekerjaan dan anak-anak itu urusan lain gitu. Nah, ketika kita memahami akar masalahnya, saya kepribadianku adalah orang yang sulit sekali. Sehingga dalam 24 jam ini kepribadianku yang sulit ini akhirnya diketahui oleh pasanganku. Nah, ini waktunya untuk kita melihat ulang apa sebetulnya akar masalah kita. Karena saya tahu nggak mudah untuk saya katakan, ayo bonding. Di satu sisi saya melihat bahwa ada banyak relasi yang dipulihkan. Tapi kalau kemudian kita lihat, oh di Cina banyak yang divorce, ya. Bisa dikatakan pemahaman orang-orang tertentu tentang pernikahan itu tidak sama dengan kita di GKJ. Mereka tidak memiliki satu pemahaman menjadi satu di dalam Kristus. Nah, ini yang menolong kita untuk menyikapi permasalahan secara baik dan benar. Jadi kalau mau bicara tentang evaluasi permasalahan, ya tanpa emosi kita duduk sambil kita tulis satu persatu, terus kita tuker-tukeran catatan itu, terus kita lihat bareng-bareng, oh ternyata aku nggak fokus sama dia. Aku fokus ke handphone dan oper-operan informasi tentang COVID, misalnya seperti itu. Dan pasanganku nggak suka ternyata. Misalnya seperti itu. Yuk, silakan. Ada lagi, Mas? Ada lagi di chat sudah muncul. Di chat ada yang nanya. Uang bersama itu saat kita single pun kita jadikan satu ya, Pak? Maksudnya apa ya? Dan yang menjadi manajer keuangannya apa harus dan yang paling banyak? Dari Mbak Niken nih. Uang bersama itu saat kita single pun kita jadikan satu ya, Pak. Saat single pun maksudnya apa ya? Belum nikah? Ya. Atau piye? Dana pribadi saat single gitu, Pak.
Apakah nggak dimaksud, apakah nggak digolongkan pisah harta ya kalau gitu ya? Harta pribadiku sebelum menikah. Mempraktekkan itu, Mbak Niken? Halo? Halo, Pak. Ya. Kan waktu masih single kan ada dana masing-masing. Ya. Nah, pas menikah itu dijadikan satu. Ya. Itu jumlahnya harus sama atau kamu punya berapa, saya punya berapa gitu kan? Makanya itu yang harus dibicarakan dari awal. Dua single yang bertemu belum tentu punya modal yang sama. Sangat bisa jadi yang satu punya modal, yang satu enggak. Tapi apakah karena nggak ada modal atau modalnya nggak sama, lalu kita nggak jadi bersatu? Kan tidak. Dasar persatuan itu kan bukan itu. Begitu kita bersatu, melebur, punyamu adalah punyaku, punyaku adalah punyamu. Begitu sih, harusnya ya. Terus masuk yang pertanyaan kedua, Pak. Dan yang menjadi manajer keuangan apa harus dana yang paling banyak? Enggak dong. Artinya pada waktu melebur kan sudah nggak ada lagi yang punya banyak. Kalian suami istri masuknya hukum suami istri. Bahwa ya suami adalah kepala rumah tangga, adalah breadwinner dan sebagainya. Istri adalah pengelola. Ya sudah, istri aja yang mengelola gitu. Misalnya kesepakatannya begitu gitu ya. Tapi harus transparan dan jelas dari awal supaya tidak menjadi pemicu konflik. Itu aja sih. Konsisten kan dengan penjelasan yang awal tadi kan? Begitu Mbak Niken? Oke, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Makasih, Pak. Tapi Pak, apakah salah kalau kan tadi dibilangnya, ini saya cuma bicara general karena kan memang biasanya kan wanita yang biasanya pegang keuangan ya. Iya. Tapi apakah salah kalau misalnya laki-laki yang pegang keuangan? Ya enggak, tergantung kesepakatan aja. Sweet, Ki, sweet. Seri mulu. Tergantung kesepakatan ya, komunikasi. Iya. Mbak Yuli, saya jawab pertanyaan tadi juga di WA. Saya selesaikan. Belum. Kadang, Silakan, Pak, kalau ada yang mau nanya. Bu, kadang kan Ya. dalam perjalanan itu udah terjadi nih kesepakatan. Habis itu bisa nggak itu juga merupakan trial and error? Ternyata wah suami nggak bisa handle, saya ambil alih gitu. Bisa juga kan begitu? Atau sebaliknya? Oh iya. Artinya kita bicara kalau dari hari ini, dari sore ini, ya Bu. Nah, ketika belajar itu tentunya kita rundingan siapa yang bisa lebih bijak. Tentunya ketika sudah ada komunikasi, harapannya saling mengisi. Kenapa sih banyak ibu-ibu atau istri yang menjadi manajer keuangan? Karena waktu kita lebih banyak. Kemudian yang kedua yang pernah kita share di Knowing Each Other, kita ini multitasking. Jadi ketika kita berpikir soal anak harus bayar ini, seragamnya belum. Oh dia kan harus wisata. Oh masih ada uang ujian. Di saat yang sama kita bilang, oh dapur juga masih harus ngebul. Jadi ini yang menyebabkan banyak sekali istri yang dijadikan manajer keuangan. Yang kedua memang waktu kita lebih banyak buat mereka yang tidak bekerja. Kalau yang kerja gimana? Nggak masalah, dia punya multitasking yang juga bisa dimanfaatkan sebagai manajer keuangan. Tapi tadi yang dikatakan Bu Kiki yang nanya, boleh nggak suami? Oh boleh. Nah, trial error ini tidak saling tuding-tudingan, kamu nggak bisa, bukan itu. Tetapi ternyata yang satu mengatakan, kalau di tanganku aku lebih boros. Beli sesuatu yang, beli buku melulu, atau beli sesuatu yang hobinya gitu. Misalnya, ada orang yang memang hobinya itu, beli apa ya? Beli yang diinginkan, bukan ya, yang dibutuhkan. Beli yang diinginkan. Aksesoris handphone lah gitu. Oh, gonta-ganti handphone saya. Oh, ternyata aku boros. Kamu aja deh yang pegang.
Nah, komunikasi yang tadi di awal ini sebetulnya yang bisa membekali berdua. Kita tidak mengatakan si A lebih hebat atau apa, tetapi hikmat kita di dalam mengelola uang yang seperti itu. Jadi balik lagi, komunikasi transparan. Nah, yang dari Bu Susi, Bu Santi saya jawab ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang pelit? Tuh. Oh, oke. Nggak usah, itu privat nih. Nggak usah, lanjut. Nggak Santi. Penasaran gimana ya? Pertanyaan, Pak. General, Pak. Kenceng kali itu, bukan pelit. Kenceng. Ya. Abaikan. Bu Linda salah ngomong. Oke, lanjut. Udah private dibacain ya, tolong. Bu Linda salah ngomong, enggak. Strom Bu Linda. Kalau yang saya tanya bacain boleh kayak. Intinya Bapak Ibu memang transparansi gitu. Karena memang bisa dikatakan bicara soal keuangan ini sensitif sekali. Dan itu nggak bisa kita bilang, oh gampang, nggak bisa. Kebawa-bawa dari masa kecil juga bisa. Kebawa-bawa dari dalam keluarga juga bisa. Yang tadinya mungkin di dalam keluarga itu nggak punya. Begitu pasangannya itu punya berlimpah, dia akan menggunakan itu secara boros. Nggak bijak. Apapun dia beli, apapun. Kalau nggak beli, dosa rasanya. Nah justru itu memang balik lagi ke kepribadian. Nanti kita akan bicara soal kepribadian di sesi belakangan. Dan itu menyenangkan sekali untuk tahu siapa sih sebetulnya kita, karena nggak jauh-jauh dari cara kita untuk membelanjakan uang juga. Ambil kuping Mbak Kristi. Nah, gimana dengan ini, Bapak Ibu, yang tadi sempat kita bicarakan? Uang itu menuntut kita untuk memiliki prioritas. Artinya di dalam keluarga Batak maupun Jawa, itu kadang-kadang kita suka kesleo bahwa ini adalah keluarga orang tua saya. Jadi, pasangan saya nggak perlu tahu, saya mau bantu papa mama, bisa seperti itu, ya Bapak Ibu. Belum ngomong. Dengarnya. Pak Bambang. Oh iya Pak. Mau nanya nggak? Nanya dong. Ini bosnya bankers nih, nanya. Bingung sih Pak. Masalahnya setiap keluarga itu mempunyai keunikan dalam hal keuangan. Ya. Saya punya pengalaman. Coba pernah ikut suatu kayak kursus gitulah mengelola keuangan keluarga gitu kan. Iya. Wah, seru tuh Pak. Jadi ada untuk sekolah anak nanti 10 tahun ke depan segala macam dipersiapkan. Tapi yang terjadi misalnya SMA sudah menyiapkan dana sekian untuk bayar sekolah gitu kan. SMP sekian, asuransi sekian gitu kan. Yang terjadi adalah SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Ternyata seperti itu. Dan itu apa masalah? Bang, iya. Apa itu masalah? Yang masalah adalah kalau kita menganggap SD, SMP, SMA gratis, ternyata tiba-tiba bayar itu. Bayar ya. Nah, gini Pak, ternyata kebutuhan kita kalau kita rinci, 1 bulan kita rinci, besar sekali kebutuhan kita itu. Ya. Jadi akhirnya, wah ini kita bisa nabung berapa ini kalau kebutuhan segini gede tiap bulan.
Terus akhirnya ya ala apa ya? Ala tradisional aja gitu ya. Simpan, kita butuh kita keluarkan, kalau enggak ya kita simpan, kita butuh tanpa perencanaan. Oh iya, tanpa itu pemahamannya itu tanpa perencanaan berarti. Tapi tetap Pak, tapi perencanaan hal-hal yang besar kita sisihkan gitu. Jadi kita tidak mencoba untuk masuk ke hal-hal yang kecil dan detail. Jadi misalnya pendidikan anak, kesehatan, terus mau beli ini, ganti mobil, ganti apa, itu yang kita persiapkan. Jadi yang kecil-kecil gitu untuk belanja bulanan, kita budget. Belanja bulanan kecil. Ya, karena ketakutan sendiri jadi. Enggak dong, Bang. Konsepnya mungkin perlu diluruskan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Justru hal-hal kecil begitu yang penting. Saya tadi kalau nggak salah dengar Pak Bambang bilang kecil-kecil kayak belanja bulanan. Belanja bulanan kecil, itu yang paling gede. Iya, ternyata iya. Gigi banker beda Pak. Mas Bambang. Gitu ya? Gitu, Pak. Bisa. Pak. ATM di rumah. Sebab kecil itu. Pak Bambang orang BCA ya? Betul Pak ya. Oh. Oh, Saya kecil, cuma Pak. mantan BCA. Oh. Jangan kebalik Pak Bambang. Tapi intinya gini tuh konsepnya kalau Bu, iya enggak, maksudnya gini, bulanan itu kami cuma menganggarkan maksimal gitu kan, karena yang pegang kartu kredit kan saya gitu kan. Jadi kalau belanja bulanan ada limit gitu aja sih. Jadi saya masih limit sekian gitu. Jadi nggak boleh dari rel itu aja. Jadi tapi untuk detailnya misalnya belanja bulanan satu hari sekian itu enggak sih. Jadi satu bulan kelihatan dari jumlah belanja yang di kartu kredit saya gitu aja sih. Di luar belanja harian. Betul. Nah, gini. Sebelahnya kerasa tertekan gitu lihat. Saras curson, ayo Sar. Saras mau chat boleh loh, silakan loh. Baik Bu, kalau satu saat nanti diperlukan ngomong detail seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, kami bisa buatkan materinya. Tetapi percuma ke sana kalau kita tidak ke sini dulu. Iya. Ngaten nggih, Mas Bambang? Nggih. Yang lain ada lagi? Mas Ari, ayo. Kok dikongkon? Ambil kerja ini. Kerjaan SK. Belakang rumah. CK. Ari. Jangan colek butet aja, colek butet. Betul lagi ini. Hadapin orang-orang yang parno gara-gara wabah ini gimana ya? Kenapa Mas? Banyak orang kan parno gara-gara wabah ini. Ya. Kita ada yang dikucilkan lah, difitnah lah sama lingkungan, padahal mah belum tentu benar. Ada juga yang misalnya mungkin benar dia terpapar, tapi terus ngeyel bahwa dia tidak terpapar. Nah, gitu gimana kita hadapinya? Saya tuh menggambarkan prinsip begini. Apa yang tidak membunuhmu, menguatkanmu. Omongan orang-orang yang seperti itu membunuh kita. Ya lama-lama menyakiti Pak. Omongan orang yang seperti itu tidak akan pernah membunuh kita kecuali kita mengizinkannya. Pegang itu. Sehingga hukum yang pertama tadi tetap berlaku. Apa yang tidak membunuh kita itu akan menguatkan kita. Nah, soal perasaan dikucilkan dan sebagainya, mari kita coba menimbang antara manfaat dan mudaratnya. Itu aja. Kalau kita tidak mau
karantina begini, mari ke pasar-pasar, naik MRT, ikut charity shop gitu, pulang-pulang terkena COVID gitu. Boleh perkara. Boleh perkara. Boleh perkara. Nanti lama-lama kan ditadah kalau mongsel. Nah, lalu Ya. bagaimana mendampingi keluarga yang statusnya PDP dan sedang dirawat? Memunculkan atau memotivasi dia. Gitu. Ya. Pertama sajikan fakta bahwa banyak orang yang dirawat sembuh. Ya. Pertama, sajikan fakta bahwa yang dirawat sembuh. Saya pernah nulis di Facebook pada suatu hari ada seorang sufi gitu ketemu sama wabah. Ditanya sama sufi, "Hei wabah, mau kemana kau?" "Aku mau ke Damaskus. Aku mau mengambil 1000 nyawa." Gitu kan? Karena wabah. Oke? Bukan urusannya sufi itu kan? Wabah itu pergilah ke Damaskus, Turki sana. Pada waktu balik, sufi itu nyekat, wabah sini. Kau bilang kepadaku bahwa kamu akan cuma mengambil 1000 nyawa. Tapi yang ku dengar, 50.000 nyawa yang hilang. Tapi sumpah ya, aku cuma ngambil 1000. Yang lain tuh mati karena panik. Nah, sebetulnya banyak orang yang terpapar lalu cepat menemui kematiannya, itu lebih banyak karena panik, Pak. Begitu pengharapan hilang dari kita, kematian itu di samping kita persis. Orang itu bisa tidak makan katanya 4 bulan ya. Tapi orang tidak bisa minum hanya 4 hari. Orang hanya tidak bernapas 4 menit. Tapi hanya butuh 4 detik untuk membawa ke kematian. Jangan panik, percayalah pada upaya perawatan karena banyak bukti sembuh. Begitu Pak Ari. Ya Pak. Pak, ini F3 Pak, mau tanya. Ya. Oke, sinten iki? Ya, aku F3. Ya, F3 istrinya Mas Andika. Oh, Hai F3. Iya, hai. Maaf ya nggak ditunjukin tampangnya, soalnya belum mandi. Emang kita udah mandi. Mau pakai cantik dia. Pakai masker, F3. Pakai helm. Enggak nih, aku mau tanya. Aku kan dapat kabar nih, dengar-dengar katanya sih corona COVID-19 ini katanya isu politik antara Amerika dan Cina gitu. Tapi ya masa tega banget sih sampai nyawa gitu yang dipertaruhkan gitu. Nah itu apakah benar atau hanya gimana gitu, Pak? Sorry, Mbak Evri, sejak pertanyaan awal saya tidak bisa dengar karena diulangi lagi. Punya saya juga baru mati. Monggo Mbak. Iya, jadi saya kan dengar-dengar kabar, juga adalah teman kantor juga ngomong-ngomong, katanya corona ini katanya. Mbak, ngechat aja deh. Kenapa chat aja? Ngechat aja, nggak jelas Mbak, putus-putus. Oke, aku chat ya. Teman-teman, kalau bisa karena ini kan waktunya terbatas, kita ngebahasnya mengenai topik aja ya. Kalau itu mungkin nanti bisa di chat yang di grup Pak Sutri gimana? Oke Mbak, oke. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Kita juga perlu tahu sih pertanyaannya F3 itu tadi yang mengenai kasus itu. Cuman ini karena waktunya terbatas, kita masuknya untuk ngebahas yang topik dulu nih gitu. Oh, siap. Oke, maklum baru join. Nggak apa-apa, F3. Kita juga penasaran kok. Mbak Estri, listriknya udah nyala.
Kenapa? Listriknya udah nyala, Mbak. Udah nyala. Udah nyala. Tapi kan udah nyala. Ternyata itu apa putus mati. screen-nya putus. Jadi lagi dibetulin. Pak Jarwo. Atau pakai aki ini. Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu ada chat dari Mas Ferdi. Iya, monggo. Ada chat dari Mas Ferdi, Pak Jarwo. Oke, sebentar. Enggak kebaca apa ya? Yang ukuran keuangan keluarga yang dinyatakan sehat. Oh ya, ukuran keuangan keluarga yang dikatakan sehat. Pas-pasan juga dikatakan sehat. Pas arep bayar sekolah gitu enek. Pas arep selamatan enek. Gitu. Pas mau belanja ada. Intinya gini, keuangan yang dikatakan sehat adalah kalau tidak besar pasak daripada tiang. Udah itu, segala kebutuhan terpenuhi dan dia tidak besar pasak daripada tiang. Karena ini tidak menyangkut jumlah, ini menyangkut manajemen. Menyangkut manajemen, Pak. Keuangan. G. Ya, betul. Ini bukan soal jumlah uang, tapi soal manajemen. Gimana tuh Mas Ferdi? Idealnya pembagian manajemen itu gimana? Itu tadi loh, Pak. Jarwo. Presentasinya bagaimana? Oh, enggak. Saya nggak ngomong persentase. Nanti persentase kita bahas di hal lain. Saya perlu perdalam itu, tetapi intinya jangan besar pasak daripada tiang. Intinya jangan menciptakan utang-utang yang tidak penting. Jangan punya utang-utang yang tidak untuk kebutuhan produktif. Boleh utang, boleh. Tetapi kalau utang itu mampu membayar utang itu sendiri. Nah, ini mau nanya sama Mbak Flora nih. Ya, mana Mbak Flora? Itu kalau asuransi itu selalu ngomongnya begitu. Lihat manfaatnya. Saya bilang uangnya nggak ada. Oh, tapi manfaatnya gede. Itu gimana jawabnya? Coba orang ini. Muring-muring di chat. Oh, enggak. Bilang aja. Oke, Mbak, kalau saya ada kelebihan, ini kan model investasi. Saya percaya, saya itu, aku nggak duit pi. Biasanya itu selalu menyediakan dana selalu untuk saya jawab seperti itu. Tapi ya namanya agent ya, ngeyel aja, Pak. Iya, Mas. Jadi gini, kalau salah, Mbak Flora juga tidak salah. Kalau dilihat, kalau aku begini, Ri, kalau kita ngelihat jumlah awal nih, harus setor sebulan 1 juta, itu berat. Tapi kita harus bikin minim. Maksudnya gini, dari 1 juta itu kita bagi 30 hari. Itu nggak akan kelihatan besar akhirnya. Gimana caranya supaya bisa per hari, bisa nyicipin sehari supaya jadi 1 juta untuk 1 bulannya. Gimana bisa kelihatan lebih kecil? Pengeluaran kita yang harian itu bagian mana yang bisa kita cut? Karena kalau di insurance itu memang yang kita lihat itu adalah uang pertanggungannya. Untuk sekarang ya. Kayak gitu, Ri. Kalau kita cuma setor nih, katakan kita usia udah 40 tahun. Terus kita cuma ikut yang UP-nya katakan cuma 100. Itu boleh dibilang itu kerja keras banget kitanya gitu loh. Tapi kalau kita usia 40, kita ambil UP yang katakan 500 dengan setoran misalnya harus 1 juta, itu pasti kita bisa kok harian mana yang kita potong per harinya. Misalnya tadinya belanja harian 50.000 gitu. Kita kurangin lah jadi katakan cuma 35 atau 30, itu sebenarnya bisa. Cuman orang kita itu suka nggak mau nyesuain ikat pinggangnya aja gitu. Oh. Dicoba sih sebenarnya. Pasti bisa gitu. Kalau ngelihat langsung sebulan 1 juta memang berat, tapi kalau ngelihatnya langsung per hari
dari 1 juta dibagi 30 gitu. Nah, itu lebih gampang begitu supaya bisa dapat UP yang besar. Aku nggak melo-melo. Terima kasih masukannya dari marketing asuransi. Aku melu-melu. Kok jadi nyasar kemana-mana? Ya, teman-teman, waktu tinggal 65 menit nih. Ada lagi? Panjang ya? Ya, ada lagi yang tanyakan, teman-teman? Kayaknya emang intinya kita harus buka lagi ini ya, duduk bareng terus ngelihat pengeluaran kita ya. Betul. Terus ngejas lagi semuanya yang tadinya masih masing-masing itu kita satuin lagi. Ini buku tabungan dibuka dijejer-jejer gitu kali ya, Pak? Waduh, akeh buku tabungan ini, Rek. Malu. Orang no sini. Wajar, Wo. Jadi dilihat. Nggak punya teman, Mbak. Halo, Mbak Wajar, Wo. Ya. Bagaimana kalau misalnya di dalam keuangan keluarga itu suami istri itu pengeluarannya sendiri-sendiri, tapi mereka saling tahu nih pengeluarannya buat apa. Maksudnya selalu saling ngomong. Cuma mereka sendiri-sendiri gitu. Itu gimana? Sendiri-sendiri maksudnya nggak belanja bareng gitu kan? Sekedar nggak belanja bareng kan? Ini misalnya titip mungkin saya sendiri punya uang, Mas Yusuf punya uang, terus nanti kita ngaturnya masing-masing, tapi nanti kalau misalnya ada pengeluaran kita saling ngomong. Itu terus gimana? Mbak Kiki punya kebutuhan tapi uangnya kurang, Mas Wisnu nambahin nggak? Nambahin. Boleh nggak minta tambahan ke Mas Wisnu? Boleh. Loh ya wis toh, nggak masalah loh. Berarti nggak masalah kalau kayak gitu ya? Iya. Cuman jangan setelah belanja baru ngomong. Maaf, Pak. Bukan maaf. Bukan izin. Enggak. Itu yang soal belanja dulu baru ngomong, baru minta maaf, sudah dibahas. Tapi ya harus gitu, diomong bareng, lalu belanja-belanja, ya wis nggak apa-apa soal megang uang, kalau memang disepakati begitu, ya silakan. Tetapi dalam kesadaran penuh, seluruh uang yang ada dalam keluarga adalah uang bersama. Begitu. Oke. Kadang-kadang ada alokasi yang memang. Oh, Mas Ari, lirik. Bukan. Ngajak mancing. Ngajak mancing. Kalau saya cukup terbuka lah soal keuangan sama istri saya, jadi aman, Pak. Ya, enak begitu loh. Walaupun saya nggak pernah ngasih amplop gaji saya ke istri saya, tapi dia tahu pengeluarannya apa aja. Karena manajer keuangan ya, Ri? Ya, manajer keuangannya kamu. Langsung transfer. Transfer kan, nggak ya. di amplop dong. Ya, di amplop kan ketahuan isinya tuh. Ya. Nah, tapi kalau saya kasih ATM-nya, ya saya minta lagi orang apa-apa aku yang bayar. Ya. Nah, kesepakatannya pengaturnya adalah Mas Ari sebagai pembayarnya, gitu kan? Ya. Nggak apa-apa. Itu kesepakatan, itu yang paling penting. Bisa bedakan Bapak ya? Ibu, waktu tinggal 3 menit. Ya. Mau nyambung lagi nggak? Kayaknya udah susah, Pak. Udah, kalau udah tinggal Wangel banget mancing pertanyaan. Sekarang mari kita ngelodeh. Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan masih bisa diajukan di grup, itu aja sih. Ya, Pak ya? Boleh ya, ada Pak? yang nanya, suaminya nanya, apa gaji harus setor semua? Ya. Jawab ya. Ada yang nanya, ada pertanyaan dari Pak suami, apa gajinya harus disetor semua? Saya bilang iya. Kasihan deh para suami. Kalau terus harus bayar pakai apa? Ya minta bojone toh. Bojone lalai aja. Ada uang bensin, uang rokok ya, Pak ya? Nah, kecuali Bapak Ibu. Nggak boleh ngerokok. Ada pinjaman. Wah, enggak, saya nggak ngerokok. Untuk beli mobil atau cicilan motor misalnya, yang sudah kepotong setiap bulan. Nah, otomatis kan kita saling tahu di situ. Bahwa memang dari gaji yang disetor oleh suami atau diberikan suami, itu ternyata bisa berkurang karena memang untuk cicilan. Saya pengen ngasih sharing saja. Pak, jangan sharing, udah tinggal 1 menit. Iya, yang saya katakan di awal, kami punya joint account. Jadi
bukan berarti suami nggak boleh menggunakan itu. Tetapi pada akhirnya ada 2 rekening yang bisa kita pegang bareng, suami bisa pegang yang satu itu, dan kita tahu sama tahu berapa jumlahnya untuk apa biayanya. Waktunya sholat maghrib untuk ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas atensinya. Waktu sholat maghrib bagi Jakarta dan sekitarnya. Menyenangkan Terima kasih. sekali, Bapak Ibu. Makasih. Tadi ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan uang transport dan uang jajan? Loh, sekali lagi kan direncanakan kan semuanya kan? Ya sisihkan untuk itu. Gitu. Ya, kasih pos-pos ya. Loh, Ya, ini ada chat lagi. Yang penting dikomunikasikan. Saras cerah mukanya. Saras cerah mukanya. Mesin ATM mau dikasih ke dia soalnya. Berarti semua lari ke Saras ya Mbak ya, boleh ya Mbak ya. Pak Jarwo uang gaji lari ke istri semua harusnya ya Mbak ya. Iya nih Mas Bambang. Ingat. Panas dingin. Ya transport sama uang. Oke. Yang penting Bapak Ibu komunikasi transparan ya. Itu kita garis bawahi bareng-bareng. Ya. Sorry sudah meniru kesalahan Bu Linda membacakan pertanyaan private. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya.